Mungkin saja dia benar ucapannya itu bisa melihat jin. Kenapa dia bisa melihat jin? Dengan bantuan jin juga. Oh, Ya, ya, karena asalnya sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, mereka ini melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. ya. Ya, mereka ini melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. Jadi ini asalnya demikian. Alhamdulillah kita tidak melihat mereka. Seandainya kita melihat mereka, mungkin kita nggak bisa tidur. Ya. Alhamdulillah. Taib, ini hikmah yang besar dari Allah SWT. Seandainya ada yang mengaku melihat, itu dengan bantuan jin juga. Ya, sehingga dia melihat bahwasanya di pojok situ ada jin yang sedang duduk, di belakang sana ada yang sedang berdiri, ada yang sedang lewat misalnya. Bagaimana dia bisa melihat? Karena ada bantuan dari jin juga. Jadi di Iya. dalam dirinya jin yang membantu dia untuk melihat teman-temannya itu melihat jin juga gitu. Taib. Yang jelas ini perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Iya. Yakin bahwasanya jin-jin tadi melakukan yang demikian bukan gratis dan bukan tanpa maksud. Ya, pasti di sana ada maksudnya. Ya, di sini untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang terjadi di sini. Dia menawarkan kepada orang-orang dengan apa yang dia mampu karena dia bisa melihat jin, mungkin lewat di rumah orang, di rumah ini ada jin. Kemudian dia datangi, Pak mau nggak diusir jin ini? Iya. Karena lihat di sini ada jinnya dan seterusnya. Nah ini eh, bisa di diyakinkan atau hampir diyakinkan bahwasanya jin-jin yang ada pada dia tadi pasti dia meminta sesuatu. Dia meminta syarat yang harus dia penuhi. Kalau memang dia ingin terus-menerus demikian. Apalagi dia sudah merasakan mendapatkan uang dari hasil ini. Maka mau tidak mau dia harus menyerahkan, dia harus memenuhi syarat yang diminta oleh jin tadi. Nah, di sini mereka berhasil, ya, berhasil memalingkan seorang hamba Allah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia mau menyerahkan sebagian ibadah kepada jin, kepada selain Allah, maka ini tidak boleh. Ya, dan bekerja sama dengan jin. Kalau memang misalnya kerjasama tadi tidak ada apa-apanya Ustaz, tidak ada syarat ini dan syarat itu. Kita katakan Nabi SAW, ya di zaman beliau sudah ada jin. Dan beliau di zaman beliau juga banyak keperluan dan banyak hajat. Tapi tidak ada dalil bahwasanya Nabi SAW meminta bantuan kepada jin. Ya ketika di Mekah, ketika diusir, ketika beliau akan menuju ke Madinah misalnya untuk berhijrah, apakah beliau SAW meminta bantuan kepada jin muslim? Tidak. Demikian pula ketika berperang, ya di perang Uhud, ketika perang Khandaq, ketika perang Badar, apakah beliau meminta bantuan kepada jin? Jawabannya tidak. Maka kalau memang dia mengatakan enggak ada di situ syarat-syarat, kita katakan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan ini cukup. Dan mereka ini asalnya adalah kadzdzab. Jin ini asalnya adalah banyak dustanya. Jadi jangan kita mudah percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, ya, kepada Abu Hurairah yang pernah dikabarkan sesuatu oleh jin. Beliau mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur kepadamu saat ini tapi dia adalah seorang yang sangat pendusta. Baik, berarti tidak boleh, ya. Kemudian kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini maka sangat dikhawatirkan sekali, ini adalah termasuk syirik besar yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sebenarnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, kalau memang di dalam apa yang dilakukan ada ritual-ritual yang sampai kepada syirik yang besar, meninggal dunia maka tidak akan diampuni dosa syiriknya. Dan apakah di sana ada azab kubur bagi orang yang demikian? Ya, azab kubur ini bagi orang-orang yang kafir, jelas bagi orang-orang yang musyrik,
Dan bagi sebagian orang Islam yang mereka melakukan dosa besar, ya, jadi dikhawatirkan yang demikian, ya, adapun status hartanya maka ini dijauhi. Ya jelas kalau memang pendapatannya adalah dengan cara kesyirikan, ini harta yang haram ya demikian. Ya. Ya kalau pendapatannya dari ritual kesyirikan, jelas ini adalah pendapatan yang haram, ya tidak boleh ya dilakukan, ya. Dan jelas di dalam Islam kita diperintahkan untuk memakan dari yang halalan thayyiban, dari yang halal dan juga yang baik. Dan disebutkan dalam hadis misalnya daging yang tumbuh dari harta yang haram ini, neraka lebih pantas bagi daging tersebut. Ya, neraka lebih pantas bagi daging tersebut. Yang masuk ke dalam surga ini adalah sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik. Nah,